Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wa hadana bi hidayatil Islam wa arsyadana bi nuril Qur'an wa akramana wa faddalana bi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa media Multazam yang berbahagia. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat, rahmat dan segala karunia-Nya kepada kita semuanya, di mana pada kesempatan ini kita berada di bulan suci, bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan, rahmat, barakah dan juga ridho Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita sadari kita sudah di pertengahan dari bulan Ramadan ini, dan ini tentu sesuatu yang antara menyenangkan tetapi juga menyedihkan. Menyenangkan karena kita sudah bisa menjalani hari-hari di bulan Ramadan, tetapi menyedihkan karena bulan mulia ini tinggal kurang lebih 2 minggu lagi akan berpisah dengan kita semuanya. Oleh karena itu, mari kita tetap istiqomah, tetap sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan mengisi hari-hari yang penuh dengan emas ini untuk betul-betul mendapatkan ampunan dan juga amal ibadah untuk meraih pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarga dan para sahabatnya serta umat Islam dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semuanya juga senantiasa Allah karuniakan keistiqomahan, kekuatan dan kesabaran untuk selalu menghadapi apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, dan selalu kita bisa mensyukuri nikmat serta sabar terhadap ujian-ujian itu semuanya di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudaraku dimanapun berada yang dimuliakan Allah, sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, beliau pernah memberikan satu nasihat kepada kita semuanya. Beliau berkata, "Thalathun a'jabatni hatta adhakatni, mu'ammilud dunya wal mautu yatlubuhu, wa ghafilun wa laysa bimaghfulin anhu, wa dhahikun mil'afi, la yadri asakhitun alaihi rabbul alamin amradin anhu. Wa thalathun ahzanatni hatta abkatni, firaqu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa haulul matla' wal wukuf baina yaday rabbi a ilal jannah am ilan nar." Beliau menerangkan bahwa kehidupan di dunia ini ada yang lucu, ada yang membuat tersenyum, tetapi di sisi lain ada yang membuat sedih, bahkan membuat menangis. Maka ada 3 hal, kata beliau. Thalathun, ada 3 hal yang menurut sahabat Salman Al-Farisi ini, 3 hal itu sesuatu yang lucu yang membuat beliau itu tersenyum. Apa itu? Yang pertama adalah mu'ammilud dunya wal mautu yatlubuhu, yaitu orang-orang yang senantiasa mengejar dunia, keuntungan dunia, kenikmatan dunia, kebahagiaan dunia, itu yang dikejar, yang dicari,
yang menjadi tujuan hidupnya, yang menjadi orientasi di dalam dirinya. Sehingga apapun yang dia lakukan, dia selalu mengukur dengan keuntungan dunia. Saya berbuat ini, saya harus bisa mendapatkan ini. Saya menolong orang ini, saya harus bisa mendapatkan balasan ini. Jadi tidak pernah terfikir bagaimana kita ini berbuat untuk Allah, untuk akhirat, tetapi untuk kepentingan dunia, dunia, dan dunia. Ini sesuatu yang lucu. Mu'ammulid dunya, orang yang selalu berangan-angan dunia, orang yang mencari dunia, tetapi dia lupa. Wal mautu yatlubuhu, kematian mengejarnya. Maka Allah mengingatkan dalam Al-Quran, Aynama kuntum yudrikumul maut, walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kamu berada, maka mati itu akan mengejar di belakangmu, dimanapun kamu berada. Walaupun kamu berada di sebuah benteng yang kokoh pun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka nasihat ini mengingatkan kita agar hidup ini kita membangun dan melakukan segala sesuatu selalu bertujuan untuk Allah dan akhirat. Maka dalam hadis-hadis sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengkaitkan antara iman kepada Allah dan Rasul. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim dhaifahu, fal yukrim jarahu. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Hadis-hadis ini ya mengkaitkan antara iman kepada Allah dan hari akhir, yang itu menjadi tujuan hidup kita dalam segala perbuatan, aktivitas kita, agar kita bisa berpikir secara benar, secara cerdas, berpikir secara bertanggung jawab bahwa apapun yang kita lakukan di dunia ini akan ada akhirat yang menjadi tempat di mana kita mempertanggungjawabkan dan sekaligus mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, wa ghafilun wa laysa bimaghfulin anhu. Orang yang lucu dalam hidup ini adalah orang yang lupa, padahal dia tidak pernah dilupakan. Maksudnya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah tidak pernah sedikit pun atau sedetik pun melupakan hambanya. Ini sesuatu yang mengherankan. Ghafil laisa bimaghfulin anhu. Sebagaimana Allah juga menjelaskan di surat Ar-Rahman, Yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yaumin huwa fi sya'n. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari, setiap saat Allah itu sibuk untuk ngurusi hamba-hambanya. Memberi, mengabulkan doa, dan lain sebagainya. Setiap hari, kulla yaumin huwa fi sya'n. Jadi, sungguh sangat mengherankan kalau ada orang kemudian melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhannya, Rabbnya, Ilahnya, yang menciptakan, yang menjadi sesembahan, yang memberi, yang mengatur segala-galanya. Ini sesuatu yang sangat-sangat mengherankan. Oleh karena itu, hendaknya kita bisa mengambil manfaat dari nasihat ini untuk selalu mengingatkan hati kita agar selalu tersambung dengan Allah. Kalau kita ingat Allah, maka Allah selalu ingat kita. Fadhkuruni adzkurukum. Sebut aku akan menyebutmu. Ingatlah kepadaku, aku juga akan mengingatmu. Begitulah dalam hidup ini, untuk selalu menuntun hati kita agar selalu zikrullah. Ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, sesuatu yang aneh, yang lucu adalah wadahikun mil afih la yadri asakhitun alaihi rabbul alamin amradin anhu. Orang yang bisa ketawa, terbahak-bahak, bahagia dunia dia dapatkan. Sementara dia itu tidak tahu, tidak sadar bahwa ketawa, kebahagiaan itu ternyata
dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena dia ketawa dan bahagia karena dia melakukan kemaksiatan. Dia makan yang haram dengan teman-temannya, minum yang haram dengan komunitasnya, atau dia bisa mendalimi orang dengan senangnya. Tetapi ingat bahwa perbuatan yang membuat dia tersenyum ketawa itu adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa ketawa, tetapi sesungguhnya dia itu dihadapkan azab dan juga kebencian Allah Subhanahu wa taala dan kemurkaannya. Wa na'udzubillah. Lalu ada 3 hal yang membuat sedih bahkan sampai menangis sahabat Salman. Apa itu? Yang pertama adalah firaqu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu berpisah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berpisah dengan Rasulullah. Ini tentu kita bisa membayangkan bagaimana dulu para sahabat yang selama hidupnya bersama dengan Nabi, dibimbing dengan Nabi, tidak hanya sholatnya mereka berjamaah dengan Nabi, tetapi segala aktivitas hidupnya selalu dituntun dengan wahyu. Wahyu dari Allah dan Rasul yang masih ada saat itu. Maka ketika Rasulullah wafat, kepergian beliau adalah merupakan duka alam yang luar biasa, yang sangat mendalam. Membuat kesedihan para sahabat. Tidak hanya keluarga beliau, tetapi sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sangat-sangat duka. Maka betullah apa yang dikatakan oleh Salman. Firaqu Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kami ditinggalkan oleh Rasul, maka itu adalah sebuah kesedihan yang membuat kami menangis. Kalau kita ini tentu akan merasa sedih ketika kita berpisah dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan para sahabat, mereka adalah umat atau generasi yang mendapatkan 2 nikmat. Pertama, nikmat iman, nikmat Islam, dan yang kedua adalah nikmat bersama Rasulullah di dunia. Dan nanti akan bersama dengan Rasulullah di akhirat. Kalau umat setelah itu, setelah sahabat, mereka itu hanya kalau toh mendapatkan nikmat Islam, ya nikmat hidayah. Sementara tidak melihat Rasul. Bagaimana wajahnya, sosoknya, tidak. Itulah seperti yang kita nikmati juga. Maka musibah besar ketika umat manusia kemudian mereka meninggalkan sunnah Rasulullah. Mereka berpisah dengan ajaran Rasulullah, yaitu ajaran Islam. Maka ini jangan sampai kita tinggalkan. Jangan sampai kita jauh dari ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pesan Allah, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabil. Sesungguhnya jalanku ini yang berarti adalah jalan Islam yang sudah Allah berikan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah jalan yang lurus. Maka ikuti. Ikuti, tempuh. Pegang teguh itu dalam kehidupan sehingga kita akan selamat di dunia akhirat. Lalu yang kedua, wahaulul matla'. Sesuatu yang menyedihkan yang kedua adalah ketika nanti hari kiamat. Keadaan bagaimana manusia nanti pada hari kiamat. Disitulah sesungguhnya kesedihan yang benar-benar sedih. Tidak hanya berpisah antara suami istri, orang tua dengan anak, saudara dengan saudara, tetapi manusia pada hari kiamat dia akan diperlihatkan tentang dosa-dosanya, dia akan diperlihatkan tentang masa lalunya, dia akan diberikan catatan amalnya, sehingga setiap manusia harus bertanggung jawab terhadap amal perbuatannya. Dan tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah dan dengan amalnya yang soleh ketika dia hidup di dunia. Maka mengingat tentang hari kiamat, beriman
dengan hari kiamat ini menjadi salah satu rukun iman yang harus kita yakini dalam kehidupan. Karena itu akan menjadikan sebuah filter agar kita dalam melangkah ini berhati-hati dan berpikir panjang. Karena semuanya itu akan menjadi pertanggungjawaban kita semuanya. Dan yang ketiga, sesuatu yang menyedihkan bagi sahabat Salman adalah wal wuquf baina yaday rabbi a ilal jannah am ilal nar. Dan ketika nanti saya berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaumul hisab, yaumul jaza, hari di mana nanti tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dan saat itu tidak ada satupun orang yang tahu apakah dia akan dimasukkan ke dalam surga atau dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, mari bulan Ramadan ini kita jadikan bulan untuk mencerdaskan hati kita, akal kita, berbuat di dunia untuk meraih ampunan dan ridho Allah di akhirat kelak. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.